Saudara dan sahabat sekalian, coba kita melihat ya dan membaca berita soal pendalaman terhadap kedudukan Johnny G. Plate sebagai elit parpol, di mana kita ketahui bersama bahwa Johnny G. Plate ini sebagai Menkominfo ya dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Ini saudara diinformasikan penyidik Kejaksaan Agung bisa bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri aliran dana yang terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan bekas Menkominfo Johnny G. Plate. Penyidik Kejaksaan ini dikabarkan ya mempertimbangkan kemungkinan untuk memperluas penyidikan terhadap Johnny G. Plate sebagai seorang elit partai politik dalam kasus pembangunan menara base transceiver ya, station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini berkaca dari berbagai kasus dugaan korupsi yang aliran dananya terindikasi mengalir ke partai politik. Memang kita sangat sayangkan saudara, dari harapan masyarakat soal infrastruktur masalah komunikasi ini sangat benar-benar diharapkan dan ditunggu agar kelancaran komunikasi di seluruh wilayah Indonesia ini ya bisa terwujud. Tetapi kita nggak ngerti kenapa sampai harus terjadi indikasi bahwa ini dikorupsi begitu. Dan yang patut juga segera dibuka, dibuat terang benderang ya soal bahwa dari berbagai kasus ya dugaan korupsi itu juga ada aliran dananya itu terindikasi mengalir ke partai politik. Ini juga sangat tentu kita harapkan agar dibuka ya. Dengan seperti itu kita bisa tahu nih track record partai politik yang juga tentu di situ akan menggambarkan elit-elitnya ya, keberadaan elitnya. Kalau kita ingin bangsa dan negara ini ke depannya akan jauh lebih baik. Ya memang partai politik ini harus betul-betul teruji bahwa ya dapat menjadi ruang di mana bakal pemimpin bangsa dan negara itu ya akan berada di situ ya, melewati penggemblengan di situ. Kalau seandainya dari sana misalnya mohon maaf dari partai politik itu mereka sudah memiliki keterampilan untuk korupsi ya kita nggak heran setelah menjabat misalnya elit-elit partai yang korup itu karena sudah teraliri juga dengan aliran dana yang korup, dia akan lebih korupsi lagi. Nah jadi itu saya kira yang harus segera dilakukan ya dalam rangka bagaimana upaya kita, harapan kita semua ya, korupsi ini ya minimal ini harus pelan dan pasti tidak lagi menjadi penyakit ya, sebenarnya sejenis penyakit yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Sebelumnya saudara, Jampitsus Febrie Adriansah menampik adanya aliran dana ke partai politik berdasarkan laporan hasil audit. Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Dalam laporannya, kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kemenkominfo merugikan keuangan negara sebesar 8 triliun rupiah, 8,32 triliun rupiah tepatnya. Johnny seperti diketahui menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate ya. Penyidik Kurnia melanjutkan,
diharapkan bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana yang terkait dengan Joni. Aliran itu bisa jadi ada dana yang masuk ke sebuah organisasi atau partai tertentu, atau adanya aliran dana kepada Joni yang dapat dikenakan delik pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi. Penelusuran aliran dana tersebut juga mesti dilakukan untuk melihat kemungkinan pencucian uang yang dilakukan Joni. Jadi kita teringat dengan apa yang kemarin Pak Mahfud MD ungkapkan ya soal undang-undang perampasan aset itu. Memang sudah harus segera diwujudkan itu undang-undang itu, supaya yang kalau ditemukan adanya praktek dan sebagai macam itu yang memungkinkan kemudian untuk diambil harta bendanya, ya itu yang paling terbaik. Nah, saudara sekalian, indikasi korupsi yang terjadi ya di mana kita ketahui ini tidak main-main, 8,32 triliun rupiah. Kalau seandainya APBD kabupaten di Indonesia ini dihitung-hitung ya, itu ada yang tidak mencapai 1 triliun APBD-nya. Berarti kalau 8,3 triliun ini benar angka ini, waduh, kalau seandainya dibagikan kepada daerah-daerah dalam wujud misalnya untuk program daerah itu, mungkin ya infrastruktur yang dibutuhkan akan tuntas. Ini kita mengandaikan saja. Misalkan kayak di beberapa kabupaten saya lihat infrastrukturnya itu rusak, hanya butuh anggaran kurang lebih 10 miliar atau 30 miliar itu sudah bisa diaspal, misalnya 30 kilo yang rusak, 30 km atau 40 km, wah itu kan bisa tuntas semua. Yang pasti kalau benar itu 8,32 triliun, wah ini fantastis, dan harus dikejar alirannya kemana saja. Kalau itu betul dan benar ke partai politik, salah satu partai politik, nah ini harus kita tahu juga, agar tahun 2024 itu menjadi ukuran bagi kita, supaya kita jangan kemudian memilih lagi yang berkaitan dengan partai itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saudara ya, sahabat sekalian. Silakan komentar bagaimana pendapat Anda, pendapat saudara sekalian. Ya, semoga kedepannya bangsa dan negara ini jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.